kos sebentar ya, aku mau ambil barang. Bunyi pesan dari Nita. Karena sangat sibuk hari ini, ia pun hanya membalas singkat saja. Aini melihat yang datang dengan Davin yang masih agak tertatih. Beruntung Davin punya fisik yang kuat. Bahkan dia tak perlu lagi memakai krok. Hanya saja ia seperti orang pinggang. Pak Davin yakin udah nggak apa-apa? Ujar Aini khawatir melihat cara jalan Davin. Biasa ayai, dipaksa tuan. Kan hari ini, aku harus gantiin dia meeting di cafe sebelah tuh sana inek deket kos Nita. Ujar Davin cemberut. Oh, di cafe sana? Nita juga izin pulang ke kosnya sih? Ujar Aini. Kalian mau sampai kapan mengobrol di depan pintu? Ujarnya agak ketus. Mulai deh posesifnya, galak banget. Ujar Davin mulai masuk ke dalam ruangan. Aini hanya bisa tersenyum saja melihat kelakuan yang mirip Upin Ipin itu. Seharian Aini sangat sibuk. Dan Davin juga sudah keluar untuk meeting. Saking sibuknya, ia tak mendengar suara dering handphonenya. Yaitu telepon dari Nita. Di kos Nita. Net, baru balik kos? Tadi ada Inek cari kamu, Net. Lumayan pagilah, kirain nunggu kamu di depan tadi. Ujar tetangga Nita. Cari saya? Siapa ya, Mbak? Ujar Nita. Aduh, pokoknya laki-laki. Saya nggak tahu siapa. Ujar tetangga Nita lagi. Ia pun tak mau ambil pusing dan masuk ke kamar kosnya. Kos Nita tipikal yang terbuka dan kamarnya langsung berada di pinggir jalan desa atau seperti jalan perumahan. Di sana ada 5 kamar dan kamar Nita paling ujung. Setelah masuk, Nita merebahkan tubuhnya sebentar. Baru nanti setelah agak sore, ia akan kembali ke apartemen Aini. Ia juga sangat rindu dengan kosnya ini. Karena sering ia tinggal ke apartemen Aini. Tiba-tiba saja saat mulai terlelap bayangan masa lalu hadir di mimpi Nita. Seorang berpeci memanggil-manggil Nita dengan panggilan mesra. Ia mulai mendekati Nita dan coba merayunya. Nita pun berteriak. Astagfirullah, bayangan itu datang lagi ya Allah. Aku takut, batin Nita yang sudah berurai air mata. Ia pun mulai merasa sesak yang amat sangat dan ia sangat ketakutan. Ia pun mencari obat di tasnya. Tapi sayang tak ketemu. Ia mulai limbung, tapi ia masih bisa mengusai dirinya. Segera ia mengambil handphone dan berusaha mencari nomor Aini. Saat sudah ketemu. Tak lama sebuah ketukan pintu membuat Nita Yinek berusaha mencari obat itu menoleh dan menghampiri pintu. Tanpa melihat dulu siapa yang datang, ia bukakan pintu itu, dengan harapan orang itu bisa membantunya. Nita, aku datang. Ujar seorang laki-laki setelah pintu dibuka. Mas, Umar. Ujarnya terbatas sambil menahan sesak. Kamu harus bertanggung jawab. Aku dipecat karena kamu. Kamu jangan sok jadi perempuan. Kenapa? Kamu cemburu aku masih dekat dengan mantan istriku? Dasar wanita pikik. Untung aku tahu sebelum aku menikahimu. Dasar wanita kurang ajar. Akan aku beri kamu pelajaran sebelum kamu memberiku kepuasan. Ujar Umar yang sudah sangat kalap. Ia terus masuk dan memojokkan Nita. Aku mohon pergilah. Aku tak mau melihatmu lagi. Aku mohon. Ujar Nita terbata karena sesaknya. Ia juga dengan segera menghubungi Aini beberapa kali. Umar pun tak segan-segan mendorong Nita dan ingin melecehkannya. Tapi dengan sisa-sisa tenaga Nita mencoba melepaskan diri dari Umar yang sudah sangat kalau itu. Hingga, terima kasih Pak Davin atas meeting kita kali ini. Salam saya untuk Tuan Daniel, nama lain yang kami permisi. Ujar orang itu. Davin langsung ingin menuju ke kantor. Tapi saat melewati deretan kue yang ada di etalase cafe itu, ia melihatnya sebentar. Davin melihat lapis legit kesukaan Nita terpasang di situ. Ya namanya tukang makan dan selalu menjadi penyemangat bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya, makanya Davin ingin membelikan untuk Nita. Setelah dapat, ia berniat untuk mampir terlebih dahulu ke kos Nita.
agar Nita bisa langsung memakannya dan bisa segera sembuh. Hingga ia melihat pintu kamar kos Nita terbuka. Awalnya ia nampak senang karena berarti Nita berada di sana. Tapi saat ia mendengar suara pria di sana, amarah Davin memuncak. Seorang laki-laki yang ia lihat mencoba melecehkan Nita. Bahkan baju atas Nita sobek bagian lengan. Dengan sekuat tenaga Nita menjaga kehormatannya. Hingga mukanya pun sangat pucat sekali, hampir kehabisan tenaga. "Dasar bidbah! Sialan!" ujar Davin langsung menarik Umar ke belakang dan menghajarnya. Seperti orang yang kalap. Ia memukuli Umar tanpa ampun. Untuk ada warga di sana yang mengamankannya. Davin yang melihat Nita sudah seperti mayat hidup, menangis tapi tanpa ekspresi seperti orang nenegram yang depresi. Ia langsung melepas jasnya dan menutup badan Nita. Ia juga menenangkan Nita sebelum membawanya ke rumah sakit. Karena ada bekas memar di muka dan badannya. "Net, ini aku Davin. Kita ke rumah sakit untuk visum dan perawatan ya. Jangan takut, ada aku di sini," ujar Davin lembut. Nita memandangi Davin dengan tatapan yang kosong. Ia bukan seperti Nita yang biasanya. Kemudian Nita melihat mata dari Davin. "Ma, Kak, si Pak," ujar Nita, kemudian pecah juga tangisan Nita. Dan Davin menenangkan Nita seperti bayi. Setelah Umar diamankan, Davin membawa Nita ke rumah sakit. Ia langsung mendapatkan penanganan dari dokter. Davin juga menghubungi Aini, tapi tak diangkat. Lalu ia pun menghubungi Yang D. "Halo Tuan." "Davin? Kenapa kamu lama sekali? Kamu lupa alamat kantor atau gimana?" "Kita semua sibuk, Vin." "Maaf Tuan, tapi saya baru saja membawa Nita ke rumah sakit. Untuk lebih jelasnya silahkan Tuan dan Aini datang ke rumah sakit sekarang." "Apa?" "Baiklah, saya dan Aini akan segera datang ke sana." Ai, kota harus ke rumah sakit segera. Rapat saya tutup sekarang, terima kasih atas kerja keras kalian," ujar Yang D langsung menutup rapat sore itu. Aini yang bingung hanya menurut saja. "Ambil tasmu sekarang Yai," ujar Yang D. "Baik Tuan." Aini langsung berlari menuju meja kerjanya. Ia segera mengambil tas dan handphone yang tertinggal. Rupanya banyak panggilan tak terjawab dari Nita dan Davin. Hingga timbul beberapa hal di kepala Aini. Tapi ia segera menepisnya dan segera menuju lift untuk turun bersama Yang D. "Sebenarnya ada apa Tuan? Sampai Tuan menutup rapat seperti tadi? Apa ini hubungannya dengan Nita?" tanya Aini dalam lift. Yang D langsung menghadap ke arah Aini dan membungkukkan badannya di depan Aini. Hingga muka mereka saling bertemu dan sangat dekat. "Apapun yang terjadi nanti, berjanjilah Aini. Kamu akan kuat, Nita punya kita. Jadi kita harus lebih kuat daripada dia. Kamu mengerti?" ujar Yang D. Aini hanya mengangguk karena pikirannya kemana-mana. Apalagi perkataannya Yang D yang sangat ambigu. Tapi setelah itu Yang D mengelus pelan puncak kepala dari Aini. Ya, rasanya sangat nyaman hingga detak jantung Aini sangat tak beraturan. Setiap hal kecil yang dilakukan Yang D membuat Aini tenang dan nyaman. Bagaimana kelanjutan ceritanya tunggu di bab selanjutnya ya. Bab 45, sebuah kenyataan. "Vin, gimana keadaan Nita?" tanya Yang D. "Nita dalam perawatan, tapi sudah bisa dijenguk." Kamu masuklah lihat keadaan Nita. Tadi sudah divisum dan dapat penanganan lebih lanjut," ujar Davin. "Apa yang sebenarnya terjadi? Boleh aku menebaknya? Apa ini semua ada hubungannya dengan Umar?" tanya Yang D. "Iya Tuan, dia tiba-tiba datang ke kos Nita dan mencoba melekehkannya. Untung saya ke sana waktu mengantarkan makanan. Sepertinya kita harus menghubungi kakaknya Aini, agar lebih jelas apa yang terjadi," ujar Davin. "Ya baiklah, kita akan bantu dampingi proses hukum ini. Itu dokter, silakan dok," ujar Yang D mempersilahkan dokter memeriksa Nita di ruangan rawat inap itu. "Gimana keadaan teman saya dok?"
Ujar Aini sangat ingin tahu. Sepertinya pasien memiliki trauma di masa lalu. Untuk riwayat kesehatannya nanti akan kita lihat lagi. Agar lebih jelas tindakan selanjutnya. Ujar dokter tersebut. Dok, kalau boleh tahu ini obat apa ya? Ini setahu saya selalu dibawa Nita. Saya takut kalau dia punya penyakit yang parah. Ujar Aini lagi dan menyodorkan obat itu kepada dokter. Kalau saya lihat sekilas ini obat depresi. Kalau diperkenankan saya minta satu untuk saya cek di farmasi untuk meyakinkan. Ujar dokter tersebut membuat Aini kaget dan lemas seketika. Begitupun dengan Yang D dan Davin yang ada di sana. Setelah dokter undur diri Aini, Yang D dan Davin duduk di sofa dan membahas tentang apa yang mereka dengar tadi. Semuanya sungguh membuat Aini dan yang lainnya berpikir sangat keras. Ai, tolong telepon kakakmu. Ada yang perlu kita bicarakan dengannya. Ujar Yang D. Iya tuan, saya juga berpikir ke sana. Tapi orang seceria Nita ternyata punya trauma dan depresi ke-1 seperti itu. Sebagai temannya saya. Ujar Aini menggantung. Sudahlah Ai, ini bukan salah siapa-siapa. Lagian itu terjadi sebelum dia bertemu dengan kita. Kita juga harus kabari keluarganya. Kasihan kalau sampai mereka tak tahu kondisinya. Ujar Davin. Ayo Ai, telepon kakakmu sekarang. Ujar Yang D. Baik tuan, ujar Aini. Halo, Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya Ai? Mas lagi gendong Abrar nih, ada perlu penting ya? Iya Mas, ini tuan mau ngomong sama kamu Mas. Tuan? Tuan Yang D? Ya baiklah. Halo Ilman, aku hanya ingin menanyakan padamu. Apa yang terjadi kemarin dengan Umar? Umar? Saya memecatnya tuan karena ia tak disiplin bekerja. Dan soal mantan istrinya kemarin. Hanya itu saja tuan. Memangnya ada apa tuan? Jadi tadi Umar datang ke kosnya Nita dan melakukan kekerasan dan pelecehan. Sekarang dia sudah diamankan di kantor polisi. Apa? Baik tuan. Saya usahakan ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Lalu bagaimana keadaan Nita tuan? Sudah dalam penanganan dokter. Jadi tenang saja. Aku mohon kamu bisa mencari tahu. Terima kasih atas bantuannya. Baik tuan. Setelah itu Yang D menutup teleponnya itu. Jadi ini karena Umar tuan? Ya Allah, jahat sekali dia. Apa karena mantan istrinya itu ya? Astagfirullah Umar. Ujar Aini sangat menyesal meninggalkan Nita sendiri. Nanti kita akan tahu. Tunggu saja akbar dari Ilman. Apa tidak apa-apa kamu menemani Nita di sini? Aku dan Davin akan menjemput keluarga Nita. Ujar Yang D. Baiklah tuan. Saya akan menjaga Nita. Ujar Aini. Mereka pun pamit dan menuju ke desa Nita. Ya tak terlalu jauh kalau dibandingkan dengan desa Aini. Awalnya mereka hanya ingin menelepon saja. Tapi entah feeling apa yang membuat Yang D ingin sekali ke rumah Nita. Sepertinya itu deh tuan rumah Nita. Yang sedang direnovasi itu. Ujar Davin. Yang banyak tukang itu? Tanya Yang D. Iya betul. Kita turun langsung aja tuan. Ujar Davin. Setelah turun mereka baru menyadari kalau rumah orang tua Nita tak punya tetangga sama sekali. Di sana hanya ada rumah kecil yang masih direnovasi dan sekitarnya hanya sawah dan tanah kosong. Maaf, apakah ini rumah dari orang tua Nita? Saya Davin, atasan dari Nita. Dan ini tuan yang di direktur utama kantor Nita bekerja. Ujar Davin memperkenalkan diri. Ya Allah, mimpi apa saya semalam? Mangga atuh masuk tuan-tuan. Maaf rumah masih berantakan. Uaj abahnya Nita. Umi, ini teh ada atasannya Nita. Atuh siapin minum. Ujar abahnya Nita memanggil istrinya. Gak usah repot-repot. Kami hanya ingin bicara saja sebentar. Ujar Davin. Mereka pun masuk ke rumah sebelah yang masih belum direnovasi. Selama di dalam Yang D dan Davin sangat kasihan dengan kondisi rumah orang tua Nita.
Tetapi mereka agak lega karena rumah yang direnovasi sudah ditembok. Dan proses pembangunan juga terlihat lancar. "Ini diminum dulu Tuan, maaf hanya teh saja," ujar uminya Nita. "Terima kasih, jadi kedatangan saya dan tuan saya ini. Pertama kami ingin silaturahmi dengan orang tua Nita," ucapan Davin menggantung. "Panggil saja saya Abah dan ini Umi. Nita juga panggil kami teh gitu," ujar Abah Nita. "Oh ya, gini Bah, selain kami ingin silaturahmi, kami ingin mengabari kalau Nita sedang dirawat di rumah sakit. Tapi tenang aja Bah, semua sudah ditangani oleh kantor. Kami hanya mengabarkan saja," ujar Davin membuat orang tua Nita sangat kaget. "Kenapa anak itu Tuan? Obatnya diminumkan Tuan? Abah mah seneng sekali dia bisa naik jabatan. Iya kan Mi? Sampai bisa ngebiayain sekolah adiknya. Dan bisa renovasi rumah kami yang reot ini," ujar Abah. Sebenarnya Nita sedang dekat dengan laki-laki Bah. Dan ternyata dia masih dekat dengan mantan istrinya tanpa sepengetahuan Nita. Dan dia sempat dilabrak. Dan entah kenapa justru laki-laki itu menganiaya dan melecehkan Nita. Tapi Abah dan Umi tenang, kasus ini sudah sampai ke pihak berwajib. Jadi kalau berkenan Abah dan Umi ikut kami ke kota," ujar Davin menjelaskan. Terlihat dari ekspresi orang tua Nita sangat kaget. Apalagi uminya langsung menangis di pelukan Abah. Tanpa menjawab apapun mereka pun bersiap dan menelpon seseorang untuk menjaga rumah itu. Tak lupa ia menelpon Najma adik Nita untuk langsung pulang sekolah dan menjaga rumah setelah pulang ke rumah. Mereka pun berangkat menuju kota dengan kesedihan dari keluarga Nita. Entah mengapa Davin merasa kesedihan mereka ini bukan pertama kalinya. Davin sangat penasaran apa yang terjadi di kehidupan Nita sebelumnya. Apalagi rumahnya yang jauh dari pemukiman dan hidup sendiri dikelilingi sawah. Setelah sampai di rumah sakit, yang dipamit tidak turun karena urusan kantor masih sangat banyak dan Davin juga akan menyusulnya nanti. Mereka pun diantar ke kamar VIP. Saat menaiki lift, kedua orang tua Nita sangat takut, karena mereka baru kali ini menaiki lift ini. Belum lagi saat akan masuk ruangan mereka melepas sendal mereka membuat Davin kaget dan menyuruh mereka memakainya. "Hai, ini Abah dan Uminya Nita." "Bah, Mi, ini teman terdekat Nita sekarang di kantor," ujar Davin memperkenalkan. "Kenalin Neng, kami orang tua Nita. Panggil saja kami Abah dan Umi," ujar Abah. "Boleh Neng, saya lihat Nita," ujar Umi. "Boleh Bah. Umi, silakan," ujar Aini mempersilahkan. Mereka pun menghampiri ke tempat tidur Nita. Ai, aku langsung ke kantor. Masih banyak pekerjaan. Kamu tunggu mereka. Malam kalau kamu mau balik gak apa-apa. Kalau soal makan dan lain-lain akan aku suruh anak buah untuk mengantar makanan," ujar Davin. "Baik Pak, hati-hati di jalan," ujar Aini. "Umi, Abah saya pamit dulu ya. Apa perlu nanti saya kesini lagi?" tanya Aini. "Atuh nggak perlu Neng. Biar Abah sama Umi yang jaga Nita. Gak udah dipikir Neng," ujar Umi. "Besok pagi saya kesini lagi kok Mi. Nanti juga anak buah Tuan kesini untuk antar makanan. Aku permisi dulu ya Mi. Bah. Assalamualaikum," ujar Aini dengan takzim mencium punggung tangan Abah dan Umi. "Temannya Nita kali ini baik-baik ya Mi. Semoga Nita lekas sembuh dan semoga traumanya juga diangkat," ujar Abah. "Amin," ujar Umi mengamini. Setelah pulang sampai di apartemen, Aini merebahkan badannya di atas tempat tidur. Ia sangat capek. Terdengar suara telepon dari handphone butut Aini yang belum diganti walaupun yang Des sudah menyuruhnya. Nomor yang tak dikenal siapa nih? Angkat enggak ya? Kalau urusan kantor gimana? Angkat aja deh, batin Aini. "Halo Ai." Suara yang sangat ia kenal. Bahkan sangat mengenal suara itu. "Siapa ya?" Aini masih saja bertanya walaupun 90% ia yakin siapa yang menelepon. "Masa lupa, aku Haikal Ai,
mantan suamimu. Lalu, ngapain kamu telepon aku lagi? Kita sudah tak punya urusan. Anu, boleh nggak kalau aku pinjam uang untuk nikahanku? 200 juta aja aku yakin kamu punya uang segitu dengan jabatanmu sekarang. Ayolah nih akan ku kembalikan per bulan aku cicil. Ya aku mohon, ini uang sedikit bagimu. Hah? Kamu udah nggak waras ya? 200 juta? Kamu minta sama aku? Sedangkan kamu aja nggak pernah nafkahin aku. Hahaha, bisa-bisanya kamu bisa bicara kayak gitu. Ayo Lala cuma kamu yang bisa bantu aku. Nikahanku sebentar lagi apapun akan aku lakukan kalau kamu pinjemin aku. Ujar Haikal. Gak kalau 200 juta. Tapi banyak syarat yang akan aku beri. Kamu sanggup? Aku yakin sanggup. Oke, besok telepon aku lagi. Aku akan hitung berapa aku bisa meminjamimu. Aini langsung mematikan telepon itu. Ia tak habis pikir dengan jalan pikiran Haikal mantan suaminya. Setelah bercerai dan akan menikah dengan pelakor itu, malah ia yang harus membiayai nikahan mantan suaminya itu. Tapi Aini tak kehilangan akal. Ia pastikan akan menghancurkan keluarga mantan suaminya itu. Kamu di mana? Saya on the way ke rumah sakit, Tuan membawakan sarapan. Kenapa ya, Tuan? Apa ada hal penting? Setelah dari sana tolong jangan lama-lama. Sepertinya kamu harus mendampingi saya ke ulang tahun rekan kerja kita. Baik, Tuan. Aini langsung memasuki area rumah sakit. Ia membawakan sendiri masakan untuk Abah dan Umi dari Nita. Selama ini, Aini tak memiliki teman yang sangat dekat setelah dewasa. Tapi kali ini, Aini merasa memiliki sahabat yang sudah seperti saudara. Saat ia akan masuk ke dalam, ia sudah sangat senang akan melihat Nita yang siuman. Pintu yang terbuka sedikit membuat Aini semakin semangat. Tetapi suara Nita dan orang tuanya membuat Aini berhenti sejenak dan mendengarkannya. Tolong jangan biar aku aja yang menanggungnya. Aku gak mau orang-orang terdekatku sekarang terseret masalah itu Bah, aku mohon. Ujar Nita dengan sesenggukan. Tapi mereka pasti bertanya-tanya, Net, obatmu, keadaanmu sekarang. Abah gak mau bohong atuh, Net. Ujar Abah. Aku takut dijauhi, Bah. Aku pengen menghibur semuanya, Bah. Tolong bantu aku, Bah. Sampai aku siap tolong. Ujar Nita sampai memohon. Aini sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Nita di masa lalu. Seperti hal yang sangat menyakitkan terjadi padanya. Aini pun mengetuk pintu depan dan Nita beserta orang tuanya langsung bersikap normal. Bahkan Nita menghapus air matanya. Assalamualaikum Bah, Nita udah sadar. Gimana, Net? Udah baik kan? Bah, saya bawain sarapan. Saya sendiri loh yang masak. Ujar Aini. Repot-repot banget sih pakai masakin orang tuaku segala. Aku udah baikan kok. Mungkin nanti sore sudah boleh pulang. Iya kan, Ujar Nita. Iya Neng, tinggal dokter nanti visit, nebus obat langsung boleh pulang kok. Tadi malam bosnya Nita datang lagi. Katanya Nita nggak boleh di kos lagi, tapi dapat fasilitas apartemen gitu katanya. Ujar Umi sumringah. Alhamdulillah, kita akan jadi tetangga ya, Net. Ayo Bah dimakan dulu, tapi maaf ya, Net. Bah, tadi aku ditelepon Tuan untuk segera ke kantor. Jadi aku nggak bisa lama-lama, kamu juga makan yang banyak ya, Net. Biar cepat sehat. Ujar Aini.